الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ali Imran ayat yang ke-30. Jika kamu mencintai Allah, maka pastilah Allah itu mencintai kamu. Apa buah dari percintaan? Makhluk dengan kalimatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah landasan khutbah Jumat kita pada hari ini. Dengan judul sidang Jumat yang mulia, Mahabbatullah, mencintai Allah. Mengangkatnya begini, dalam tataran ilmu tasawuf di dalam Islam itu beragam metode keilmuan. Ada namanya ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan hukum Allah. Ada ilmu tafsir, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan dengan keyakinan. Ada ilmu filsafat, ilmu yang berkaitan dengan pemikiran. Kemudian ada ilmu tasawuf, berkaitan dengan perasaan, atau dalam bahasanya suhu, perasaan yang paling dalam. Jadi kita hari ini bukan kita lihat dari segi perasaan para alim-alim kita, para ulama-ulama kita dalam mendakwahkan keislaman atau ayat-ayat Allah. Sidang Jumat yang mulia, dalam kajian-kajian tasawuf atau kita kenal dengan sufis atau sufi, Mahabbatullah itu adalah makam tertinggi dalam kajian. Makam itu artinya kedudukan, jadi bukan ukuran. Makam yang paling rendah itu atau tingkatan yang paling rendah itu namanya syariat. Apa itu syariat? Jangan kita alergi nanti dengan syariat. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang alergi dengan syariat. Syariat itu artinya aturan-aturan Allah yang berlaku kepada kita sebagai hamba-Nya di permukaan bumi. Apa aturan Allah itu? Sholat itu syariat, puasa itu syariat, haji itu syariat. Maka sebelum sampai kepada tingkat yang paling tinggi, syariat ini mesti kita jalankan.
Jadi kalinya tak boleh melompat-lompat sudah cepat tak boleh. Syariatnya mesti kita lakukan. Kalau ingin kita mencapai makam yang tertinggi tadi. Jadi syariat itu adalah level paling bawah. Sholat, haji, puasa, berapapun kita lakukan haji, makin masih rendah, masih level bawah. Kita menyadari syariat ini sudah kita lakukan. Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah bagi yang mampu. Kita naik pada tangga yang kedua, namanya tarikat. Menurut Pakar Sumatera Barat saya juga mulia. Kalau kita bicara tarikat, pasti akan bicara tentang aliran-aliran yang ada dalam tarikat itu. Itu lebih dari 37 aliran tarikat yang berkembang di Sumatera Barat. Kita tidak akan kaji itu karena terlalu luas. Kita ambil yang simpel saja. Apa itu tarikat? Jalan untuk sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah itu harus tahu jalannya. Jalan yang pertama, ini yang gampang-gampang saja yang sudah kita mulai. Apa jalan yang pertama? Melalui alam ciptaan ini. Alam yang diciptakan oleh Allah itu bisa mengantarkan orang kepada titik kebenaran, titik ketuhanan. Alam yang terbentang ini. Maka tak salah orang bilang katakan sirawi pisau sirawi, api ukit batang lintabur, silodang jadikan ilu. Sedikit jadikan rawi, sedikit jadikan kubur, alam cakapan jadi guru. Sebenarnya tanpa guru pun kita bisa sampai kepada tingkat ketuhanan. Tapi kadang-kadang ngambang dia. Kenapa? Karena tidak terarah. Apa alam yang terkembang itu? Contoh, rambut dengan alis mata. Letak sama-sama di atas. Kenapa alis mata kita tidak bernama baca? Kenapa rambut kita tambah baca? Begitu kehebatan Tuhan menciptakan kita. Sama-sama di atas, sama-sama diberi protein, sama-sama diberi karbohidrat. Tapi dia tidak bernamanya. Siapa yang bisa bikin begitu kalau tidak Tuhan? Jadi secara alamiah kita ini bisa dekat dengan Allah. Itu baru satu contoh saja. Yang kedua, orang bisa sampai kepada Tuhan itu melalui akalnya. Kita diberi fisik yang bagus, harus dibarengi dengan akal yang sehat. Kenapa demikian? Karena agama ini baca ayat apalah, katakan barun apalah, taksirun, banyak ayat-ayat yang menentu pemikiran, akal yang sehat. Bahkan kata Al-Farabi, akal yang murni saja dia bisa sampai kepada Allah. Jadi orang yang punya akal tapi tidak sampai dia kepada Allah, berarti akalnya tidak sehat. Ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlala. Agama itu adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka bagi kaum para filosof, akal itu di atas, wahyu di bawah. Dia tarik wahyu itu ke atas agar apa? Agar bisa dia mencerna. Akalnya bisa mencerna Quran. Begitu caranya, bukan merendahkan Quran, tidak. Tapi dia tarik nilai-nilai Al-Quran itu, dia pikirkan. Contoh, air laut asin. Kenapa asin?
adanya pengapuran dari kadar yang ada di lautan sehingga menimbulkan kadar asam yang tinggi dan itu membentuk garam. Maka kalau kita ada yang terdampak penyakit mah akut, makanannya tidak boleh pakai garam. Karena garam itu kadar asamnya tinggi. Asam lambung bertemu dengan asam garam, maka akan menjadi akut dia. Karena itu di mana tumbuhnya? Di lautan dangkal atau di lautan dalam? Lautan dangkal, tidak di lautan dalam. Kenapa di lautan dalam asin? Kenapa tidak saja di lautan dangkal? Coba Bapak pernah tahu itu 1-2 jam masih ketemu dengan karang kalau kita dengan kapal cepat. Tapi jam ketiga, jam keempat, jam kelima kita tidak akan ketemu lagi dengan karang. Lautan dalam asinnya minta ampun. Siapa yang bisa asin? Bisa asin. Yang bikin asin kalau tidak Allah. Oleh karena itu sudah coba kamu lihat otak itu. Otak kita itu kata para ilmuwan sama seperti labia, pedang. Pedang itu kalau tidak biasa dia tidak akan pernah tajam, Pak. Otak ini kalau tidak biasa dia berpikir, dia berpikir, dia tidak akan pernah tajam. Ini tarikan yang kedua, melalui akal. Yang ketiga, kita diberikan Quran. Jelas, Al-Quran itu sudah jelas, hak benar. Kalau Quran bertentangan dengan otaknya yang bisa, jangan Qurannya. Tapi kalau hadis bertentangan dengan otak, hadis boleh kita kaji ulang. Mungkin sanadnya, mungkin riwayatnya, mungkin hadis ini dari siapa dia ini. Bolehkah kita tidak dibatalkan? Makanya keluar dari ilmu mustalah hadis, ilmu tentang kajian hadis. Sudah coba kamu ya. Itu baik. Kalau ada kajian itu banyak, tak selesai lagi. Sepanjang umur pengajian sudah selesai. Setelah tadi itu namanya hakikat. Apa itu hakikat? Ini orang kalau sudah ngaji hakikat sudah tinggi. No. Hakikat itu artinya rahasia dari segala sesuatu yang ada di alam ini maupun di luar alam. Hakikat apa? Menerangi. Ketika dia tidak terang lagi, untuk apa kita hidup dan lampu itu? Hakikatnya siapa? Melayani suaminya. Ketika suaminya tidak dilayani, untuk apa kita punya istri? Hakikat suami apa? Memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya. Ketika istri dan anak-anaknya tidak dilindungi, untuk apa menjadi orang tua orang? Hakikat air menyejukkan. Oh banyak, tapi tidak sakit. Berarti dia tidak mampu memahami hakikat air. Panjang kajiannya 4 tahun kuliahnya, tidak bisa 1 hari selesai. Sudah kemana boleh? Sesudah hakikat itu makrifat. Makrifat itu artinya kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Kalau masalah mudah dulu siapa? Belum ada apa-apa ke Tuhan. Siapa? Kita ini makhluk. Allah itu siapa? Khalik, pencipta. Kita ini apa? Makhluk yang diciptakan. Apa tugas yang diciptakan? Mengabdi kepada yang menciptakan. Kalau orang yang tidak sholat, tak tahu diri itu. Ada yang tidak puasa, tak tahu diri. Ada yang tidak hadir,
terpulang hatinya. Baru masuk kita tingkat, kalau sudah makrifat, kita sudah sampai kepada makom yang tertinggi, mahabbatullah, mencintai Allah. Konsep ini pertama kali dimunculkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Karena Rabi'ah tidak seorang penulis, maka dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, ditulislah oleh Imam Al-Ghazali. Perempuan Rabi'atul Adawiyah, dia hidup bersama dengan Hasan Al-Basri. Pernah dilamar oleh Hasan Al-Basri, Rabi'ah, kamu mau jadi istriku? Aku mau. Tapi sebelum menjadi istri, jawab dulu pertanyaanku. Kalau kamu mati, aku mati nanti, gimana cara mati saya? Baik atau buruk? Sama-sama orang tasawuf, bingung jawabnya. Sebenarnya Rabi'ah tidak mau menikah. Kenapa? Dia takut cinta terbagi dua. Dia mutlak cinta kepada Allah. Ini cukup untuk Rabi'ah saja. Silakan kamu lihat. Maka Imam Al-Ghazali menulis ada beberapa tanda orang cinta kepada Allah. Satu, orang kalau sudah cinta pasti menyebut namanya. Kita berapa kali menyebut nama Allah dalam sehari semalam? Mungkin rata-rata 5 kali sehari. Itu kalau sholat 5 waktu. Kalau sholat 1 waktu ya 1 kali lah. Jadi orang yang mencintai Allah, dia sebut nama Allah, melangkah. Setelah melangkah berbuat, maka bismillah tidak terlepas dari bibirnya. Segala sesuatunya karena sandarannya kepada Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah selalu menyebut nama yang dicintai. 12 sudah cuma kamu lihat. Cuma ini tidak bisa kita sampaikan semua. Yang kedua, tanda orang cinta kepada Allah itu sering berdoa-doaan dengan Allah. Kalau bahasa indahnya bercengkrama dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kapan sih kita berbisik dengan Allah? Kalau tidak susah. Kita berbisik kepada Allah ketika ada bencana, bisik kepada Allah. Ada sesuatu yang mengganjal di hati, berbisik kepada Allah. Orang yang mencintai dalam keadaan apapun, kaya ataupun miskin, sakit atau tidak sakit, senang atau susah, dia selalu berbisik-bisik, berdua-dua dengan Allah. Kapan waktunya? Sepertiga malam. Bukan di siang bolong. Yang ketiga, tanda orang cinta kepada Allah itu sering membaca surat cintanya. Apa surat cinta Allah? Al-Quran. Nah, berapa kali kita baca Quran dalam sehari? Jangan dalam sehari, dalam sebulan kita baca. Bagaimana kita bisa merasakan kecintaan kita kepada Allah? Allah pun kecintaannya kepada kita. Kenapa? Karena namanya, ayatnya, surat cinta tidak pernah kita baca. Maka kali ini mencintai Allah, baca surat cintanya. Kita tak begitu juga di dunia ini. Kalau cinta kepada anak, datang suratnya dari Jakarta, datang WA-nya, WhatsApp-nya, dibaca terus. Bahkan dilihatkan kepada teman. Begitu cintanya kepada anak. Yang terakhir sih teman kamu lihat, ada orang cinta kepada Allah, mau berkorban. Bukan berkorban, tapi berkorban. Kalau korban itu tindakan kejahatan. Kalau korban pernyataan keikhlasan hati kepada Allah. Beda lah. Buat
pendidikan, buat haji, buat sekolah, buat yayasan untuk pembangunan rumah. Itu tandanya apa? Tandanya cinta kepada Allah. Banyak kejadian sudah tempat kamu ya, waktu itu yang baru kita mudah-mudahan kita mampu meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah. Kalau tidak, cepat lagi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada bapaknya, maka beliau dalam sorong, ada untuk Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya barak Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwa wa qad faza al-muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berkata karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa shalli 'ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahyina bil iman wa amsina bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ala dzikrillah.